Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Madya Bandung, referensi perpajakan bagi Anda dari kami. Pada episode kali ini, bersama saya, Cintia Triutami, kita akan membahas ketentuan perpajakan mengenai penyerahan emas, baik itu emas batangan atau perhiasan, dan juga jasa-jasa terkait yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023. Tentunya saya tidak sendiri, di sini saya sudah ditemani oleh emas-emas dari Fungsional Penyuluh Pajak Kabupaten Bandung, ada Pak Leo dan Pak Chandra. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Teh Sinti. Langsung aja nih Pak, sebagaimana kita tahu pas sejak diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, banyak ketentuan perpajakan yang berubah atau mengalami penyesuaian atau penyempurnaan gitu ya Pak ya. Nah, salah satunya nih yang banyak diperbincangkan juga terkait emas batangan gitu. Tadinya kan di UPPN diatur emas batangan itu masuk ke dalam negatif list gitu Pak, tidak dikenakan PPN ya. Namun sejak terbitnya UU HPP ini bisa dikatakan emas batangan termasuk ke dalam barang kena pajak. Nah, boleh langsung aja nih dijelaskan ke kawan pajak semua gimana gitu ketentuan terbarunya terkait penyerahan emas ini gitu Pak. Ya, siap Teh Sinti. Jadi kita untuk memudahkan pembahasan PMK ini, mungkin untuk memudahkan pembahasan ketentuan terkait penyerahan emas, baik itu emas perhiasan, emas bukan perhiasan, dan jasa terkait emas perhiasan. Kita bagi dulu ke dalam beberapa poin utama, yaitu yang pertama adalah tentang subjek pajak termasuk pihak yang terkaitnya. Yang kedua tentang objek pajak. Lalu apa aja yang dikenakan pajak dalam penyerahan emas ini? Yang ketiganya tentang ketentuan terkait apa perubahan dengan ketentuan terdahulunya. Lalu yang keempat tentang cara pengenaan pokok pajaknya dan ketentuan terdahulu sebelum PMK yang sekarang. Oke, tadi ada beberapa pembahasan, kita bahas satu-satu aja nih biar kawan pajak nggak bingung ya Pak. Mungkin yang pertama kita akan bahas subjek pajaknya dulu nih. Apa sih, siapa aja sih yang terkena pajak penyerahan emas dan perhiasan ini Pak? Ya, jadi untuk pajak terkait dengan penyerahan emas dan perhiasan ini adalah PPN dan PPh pasal 22. Nah, yang menjadi subjek ini siapa? Yang menjadi subjek pajak terkait penyerahan emas dan emas perhiasan ini adalah si penerima emas dan emas perhiasan. Jadi karena pajak terkait dengan penyerahan emas ini adalah pajak tidak langsung, maka kewajiban pembayarannya ada di pihak yang menyerahkan, sedangkan beban pajaknya ditanggung oleh si penerima. Nah, jadi untuk lebih jelasnya nanti dijelaskanlah di poin berikutnya terkait pengenaan pajaknya ini. Oke, jadi pengenaan pajaknya tadi udah disebutkan ada dua jenis ya, PPN dan PPh pasal 22 gitu ya Pak ya? Ya, jadi memang ada PPN, terus ada PPh 22 dipungut dari penerima oleh pihak yang menyerahkan, yang nantinya akan dibayar atau disetorkan oleh pihak yang menyerahkan. Nah, jadi untuk lebih jelasnya nanti kita bahas nih poin pengenaan pajaknya ya. Jadi nanti terkait poin-poin apa aja sih ini ya kan dari PPN dan PPh pasal 22 ini, poin mana aja sih yang satu-satu ya, tadi kita baru subjeknya aja nih gitu. Oke, kita lanjut nih Pak ke objeknya gitu terkait dengan penyerahan emas. Apa aja nih objeknya Pak? Ya, jadi tadi disebutin ya di awal bahwa pajak terkait dalam transaksi penyerahan emas ini adalah PPN dan PPh pasal 22. Nah, yang menjadi objeknya adalah penyerahan emas atau emas perhiasan atau perhiasan bukan emas. Nah, penyerahan emas ini kita jabarkan nih satu persatu. Dan ketentuan terkait dengan penyerahan emas ini antara lain yang pertama terkait penyerahan emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara. Kemudian yang kedua penyerahan emas batangan untuk kepentingan selain cadangan devisa negara. Dan yang ketiga penyerahan emas berupa emas perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan atau batu permata dan batu lainnya yang sejenis. Dan yang terakhir jasa terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, dan perhiasan yang bahan bakunya bukan dari emas. Oke, jadi ternyata objeknya itu tidak hanya emas ya Pak ya. Terus, bisa dikelompokkan menjadi 4 kelompok tadi ya Pak ya. Tadi disebut ada jasanya juga ya Mas Chandra ya.
Kita paling bahas satu persatu nih Pak. Tadi kan ada emas batangan, emas perhiasan. Kita masuk ke emas batangan dulu nih. Yang tadi kita sudah bahas di awal bahwa dulu itu bukan kena pajak ya, jadi masuk ke dalam negatif list. Nah sekarang kan menjadi BKP, berarti emas batangan ini kena PPN dong Pak saat ini di pengaturan yang terbaru. Ya, jadi perubahan ketentuan tentang emas batangan diatur dalam pasal 4A Undang-Undang PPN sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang HPP Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan pasal 25 PP 49 tahun 2022. Nah, jadi dalam pasal 4A sebelum Undang-Undang HPP disebutkan bahwa emas batangan merupakan barang tidak kena pajak atau non BKP. Tetapi pada Undang-Undang HPP emas batangan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan yang kedua, emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara. Nah, untuk emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara tetap merupakan non BKP, jadi nggak berubah. Jadi otomatis penyerahan ini tidak dipungut PPN. Sedangkan emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara, ini yang merupakan BKP, yang atas impor atau penyerahannya mendapat fasilitas tidak dipungut. Jadi gitu. Jadi menarik tuh, tadi ada dua jenis emas batangan ya ternyata ya. Ada emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara. Nah, itu bedanya apa Pak sebenarnya? Jadi sebagaimana kita ketahui ya bahwa bentuk cadangan devisa itu bermacam-macam teh. Jadi nah salah satunya kan ada kita sebut ada valuta asing gitu ya, RP, FSD, nah terus emas moneter. Nah emas moneter ini bentuknya berupa emas batangan murni. Nah ini diperoleh bank sentral, yaitu kalau di kita itu Bank Indonesia, yang merupakan pengertian dari emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara. Sedangkan emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara, berarti penyerahannya bukan untuk kepentingan cadangan devisa yang diserahkan ke selain Bank Indonesia atau disebut juga Bank Sentral. Gitu kurang lebih seperti itulah teh. Udah jelas ya, jadi untuk emas batangan apabila untuk kepentingan cadangan devisa negara itu masuk ke dalam non BKP. Nah, sedangkan untuk selain cadangan devisa negara itu BKP tetapi penyerahannya itu mendapat fasilitas tidak dipungut PPN gitu ya Pak ya? Betul. Dan ini ada sedikit tambahan, jadi untuk yang tidak dipungut tadi, penyerahan emas batangan yang selain untuk kepentingan cadangan devisa negara yang memperoleh fasilitas tidak dipungut ini harus ada syaratnya yang dipenuhi. Yang pertama yaitu emas berbentuk batangan. Kemudian yang kedua, kadar emasnya paling rendah itu 99,99%. Dan yang ketiga, kadar emas dibuktikan dengan sertifikat. Oke, jadi tidak otomatis ya, kawan pajak harus perhatikan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dulu ya Pak ya. Oke. Jadi ketiga syarat tadi itu harus terpenuhi. Jadi apabila tidak terpenuhi, berarti tadi itu merupakan BKP yang penyerahannya dipungut PPN sebagaimana diatur dalam PMK 48 tahun 2023 ya. Oke, jadi kawan pajak harus perhatikan juga syarat-syaratnya, apakah penyerahan emas itu merupakan non BKP tidak dikenakan PPN atau mendapat fasilitas tidak dipungut atau ternyata dikenai PPN gitu. Oke. Jadi kalau nggak terpenuhi ya udah dikenakan PPN ya Pak. PPN. Oke, kita udah bahas PPN-nya, kita beralih ke PPh pasal 22 nih untuk penyerahan emas batangan gimana nih Pak ketentuannya? Ya, jadi ini pertanyaan udah masuk ke poin selanjutnya ya. Baik, kita sekalian bahas ya ketentuan terkait dengan pengenaan PPN dan PPh pasal 22 ini. Untuk mempelajari ketentuan terbaru berarti mau nggak mau kan kita harus melihat aturan yang sebelumnya. Nah, untuk mengetahui apa saja perubahannya, yaitu di PMK 34 sebelumnya jadi untuk mengetahui apa saja yang berubah, ketentuan yang berlakunya itu kan PMK 34 tahun 2017, kemudian diubah dengan PMK 41 tahun 2022 dan PMK 30 tahun 2014 terkait ketentuan pemungutan PPN-nya.
Nah, sekarang kan yang berlaku PMK 48 Hmm. tahun 2023 yang mengatur tentang pengenaan PPN dan PPh. Jadi sekarang jadi satu terkait penyerahan emas yang mulai berlaku 1 Mei 2023. Nah, sebelum Undang-Undang HPP atau Undang-Undang MAP atau PMK 30 atas penyerahan emas batangan tidak dikenakan PPN karena bukan merupakan PKP dan dipungut PPh pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual. Nah, setelah berlakunya Undang-Undang HPP atau PMK 48 ini, penjualan emas batangan selain untuk tujuan cadangan devisa negara mendapat fasilitas tidak dipungut dengan syarat seperti yang tadi disebutkan tadi, dan dipungut juga PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual, kecuali penjualannya itu kepada yang pertama konsumen akhir, kemudian kepada wajib pajak yang dikenai PPh final sesuai dengan PP 23, PP 55 tahun 2022 atau PP 23 tahun 2018. Kemudian wajib pajak yang memiliki SKB PPh pasal 22. Jadi itu nggak usah dipungut PPh pasal 22. Dan kemudian melalui pasar fisik emas digital sesuai dengan ketentuan mengenai perdagangan berjangka komoditi. Nah, jadi itu perbedaannya. Kalau yang dulunya PPN-nya tidak turut tangan, nah bukan BKP, dan tarif PPh dua-duanya 0,45%. Sekarang PPN-nya bukan objek, yang sebelumnya bukan objek sekarang jadi objek, tapi mendapatkan fasilitas tidak dipungut. Kemudian tarif PPh pasal 22-nya turun jadi 0,25%. Itu poinnya. Tadi ngikut yang tadi ya, cara jadi masih ngikut ke persyaratan yang 3 ini berarti tetap ya nyangkut ke yang emas harus berbentuk batangan, kadarnya, dan kemudian kadarnya minimal 99,99%, ya harus 100% lah, dan dibuktikan dengan sertifikat. Ya, jadi sedikit ditambahin lagi berarti aturan yang mengikat kepada PPN tadi pun mengikat juga ke PPh Pasal 22 ini ya. Menarik ya Pak, tadi kan ada beberapa poin yang menarik di PPh pasal 22. Ternyata tarifnya justru di PMK 48 ini turun ya Pak. Ya. Dan ada pengecualian yang tidak dikenakan PPh pasal 22 gitu ya. Benar itu. Nah, untuk tarif PPh pasal 22 yang turun dari 0,45% menjadi 0,25%, dan untuk konsumen akhir sekarang tidak dipungut lagi PPh pasal 22. Nah, ini kabar baiknya bagi kawan pajak yang memiliki investasi logam mulia ini. Kalau dulu bisa membeli logam mulia misalnya di Antam dipungut pasal PPh 22. Nah, kondisi sekarang ini sudah tidak lagi. Jadi jika ingin berinvestasi ini bakal jadi lebih menarik gitu loh Teh. Jadi bisa semakin besar nilai yang diinvestasikan. Nah, boleh nih kawan pajak mungkin ya kalau yang tertarik untuk investasi di emas ya betul di emas ya. Emas batangan Sekarang tuh kadarnya 99,99%. kecualikan dalam PPh pasal 22. Nah, itu kan untuk pembeli akhir ya, konsumen akhir. Gimana Betul, kalau pembelinya bukan konsumen akhir gitu Pak? Ya, jadi dalam rantai penyerahan atau jual beli terkait emas ada beberapa pihak yang terkait, yaitu pabrikan. Jadi pabrikan bisa kita sebut juga kayak Antam gitu ya. Terus ada beberapa perusahaan lain. Terus pedagang emas dan konsumen akhir. Nanti deh kita bahas satu persatu mengenai pengenaan pajak pabrikan emas, pedagang emas dan konsumen akhir. Nah, kurang lebih jadi ada 3 lah berarti ya. Rantainya ya. Jadi ada pabrikan, dia itu yang menyediakan emasnya. Terus nanti ada perantaranya itu pedagangnya gitu kan, tadi disebut juga sama Mas Chandra kayak transaksi yang via online tadi gitu ya. Terus yang terakhir adalah si konsumen yang melakukan pembelian atas emas tersebut. Dikecualikan dari pasal Ya, 22 ini ya. Nah kan kalau misalkan ini kan penyerahannya bisa dikatakan penyerahan BKP gitu ya, apakah wajib dikukuhkan jadi PKP Pak? Nah, kalau Pabrikan emas gitu atau Jadi ketentuan ini emang nggak berubah ya. Jadi bahwa pabrikan emas dan pedagang emas perhiasan ini tetap wajib dikukuhkan sebagai PKP meskipun omsetnya
belum melebihi 4,8 miliar. Gitu. Jadi Jadi tidak khusus, menunggu 4,8 miliar Iya. untuk pabrikan emas ya, khusus Benar, untuk pabrikan emas dan pabrikan pedagang emas. dan pedagang Dan emas. emas Dua-duanya perhiasan. wajib Iya. dikukuhkan Jadi menjadi nggak usah nunggu PKP. omsetnya di atas 4,8. Gitu. Jadi untuk itu ya tadi pabrikan emas dan pedagang emas walaupun misalkan omsetnya belum 4,8 M tetap wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke, tadi kita sudah bahas nih pabrikan emas, pedagang emas dan konsumen akhir. Nah, untuk pengenaan pajaknya itu dari bagian untuk pabrikan emas dan pedagang emas seperti apa tuh Pak pengenaan pajaknya? Apakah ada yang berubah dari ketentuan Ya, sebelumnya? jadi pada PMK 30 2014 itu kan diatur bahwa penyerahan emas perhiasan oleh pabrikan emas atau pedagang emas itu dikenakan PPN sebesar 10% dengan DPP berupa nilai lain. Jadi kode faktur pajaknya itu 04 sebesar 20% dari harga jual emas perhiasan dan atau nilai penggantian. Jadi tarif efeknya itu 2% dari harga jual. Itu yang dulu ya. Iya. Nah, sedangkan di PMK 48 tahun 2023 ini ketentuan 2022 ketentuannya diubah. Jadi PPN dihitung dengan besaran tertentu. Jadi kode fakturnya itu sekarang 05. Kalau dulunya nilai lain 04, kalau sekarang besaran tertentu kode fakturnya jadi 05 itu berubah. Nah, dibedakannya antara penyerahan atau penjualan yang dilakukan oleh pabrikan emas ini, yang pertama untuk PPN yang harus dipungut oleh pabrikan emas perhiasan adalah ini pabrikan emas ya. Untuk pabrikan emas PPN yang harus dipungutnya sebesar 1,1% dari harga jual atas penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada pabrikan emas lainnya atau kepada pedagang emas. Jadi kalau ke pabrikan lain, ke pabrikan lain juga tetap emas, kenanya 1,1% benar. Dan yang kedua sebesar 1,65% dari harga jual atas penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada konsumen akhir. Oke, berarti kalau misalnya dari sini tuh dari pabrikan ke pabrikan itu Dan jelas pedagang ya lain pedagang lain 1,1%. itu 1,1%. Jadi kalau misalnya jadi kan tadi disebut ada dalam mata rantai transaksi perdagangan emas itu kan Ada ada tiga, tiga. ya. Berarti kalau dari pabrikan langsung ke konsumen akhir kita kenakannya 1,65%. Oke. Jadi ya di sini kelihatan ya, jadi nggak akan istilahnya itu oh enak dong pabrikan bisa langsung jual ke konsumen, ternyata dalam aturannya nggak begitu juga Teh Sinti. Jadi memang ada perbedaan juga dari PPN atas penyerahan ini itu ke konsumen akhir itu dikenakannya lebih tinggi gitu. Ya, itu yang dipungut oleh pabrikan. Pabrikan, Nah, ya, sekarang pabrikan. kalau oleh pedagang emas sendiri gimana? Yang harus dipungut berapa? Itu beda lagi. Jadi kalau barusan dari pabrikan emas itu 1,1 kepada pabrikan lain atau kepada pedagang itu 1,1%. Kalau kepada konsumen akhir langsung itu 1,65%. Nah, kalau PPN yang harus dipungut oleh pedagang emas itu berapa? Tarifnya sama 1,1 sama 1,65, cuman bedanya 1,1% itu dipungut dari harga jual atas penyerahan emas perhiasan kepada pedagang emas lainnya atau kepada konsumen akhir itu 1,1%. Dalam hal faktur pajak masukannya atas perolehan emas tadi itu berupa faktur pajak lengkap atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur, dan tarifnya yang dipungut lebih tinggi sebesar 1,65% apabila 1,65% dari Harga jual berarti ya. atas perolehan atas faktur pajak masukan ini tidak lengkap, jadi tidak bisa dikreditkan. Jadi tarifnya itu 1,65% dan 0% apabila harga jual 0% dari harga jual untuk penyerahan kepada pabrikan. Jadi dari pedagang ini bisa juga melakukan penyerahan langsung ke pabrikan. Itu tarifnya 0%. Jadi naik ke atas ya, berarti naik ya. Iya, Naik ke atas. Jadi mungkin sekali lagi disebutkan untuk pedagang emas PPN yang harus dipungut tadi yang pertama 1,1% apabila ada penyerahan kepada pedagang emas lain atau kepada konsumen akhir selama faktur pajak masukannya itu bisa dikreditkan atau merupakan faktur pajak lengkap, dan 1,65% apabila faktur pajak masukannya itu bukan merupakan faktur pajak lengkap atau faktur pajak tidak lengkap, dan 0% apabila
penyerahannya itu kepada pabrikan. Jadi kalau misalnya disederhanakan mungkin ini ya Mas Chandra. Jadi kalau misalnya si fakturnya itu tidak lengkap ya tidak dapat dikreditkan, itu dikenakannya 1,65%. Benar. Dan jika transaksinya itu naik gitu kan dari pedagang ke pabrikan itu di PPN itu dikenakannya 0%. Nah, Oke, jadi di kurang lebih seperti itu dari Siti. PMK Pagelaran ini cukup detail untuk besaran tertentunya ya, selain memperhatikan siapa penerimanya, juga diperhatikan bagaimana perolehan emasnya itu Benar, sendiri ya. gitu ya Pak ya. Jadi ya betul ya. Jadi siapa pembelinya dan faktur pajak masukannya ini menentukan berapa PPN yang harus dipungut oleh pabrikan atau pedagang emas. Jadi yang tadi disebutin itu dalam PMK ini didefinisikan lebih jelas lagi. Jadi faktur pajak masukan tadi yang termasuk 1,1 dan 165 itu bukan masalah bisa dikreditkan atau tidak, tapi melihat faktur pajaknya itu lengkap atau tidak lengkap. Atau tidak Iya, lengkap itu benar. sudah harus diperhatikan ya. Iya, Karena menentukan tarifnya Tarif pengenaan benar sekali, ya. PPN-nya itu berapa. iya. Mungkin udah cukup jelas nih soal PPN. Nah, untuk PPh pasal 22 itu gimana Pak? Untuk pengenaan PPh pasal 22 hampir sama ya Teh, ya, dengan penyerahan emas batangan, yaitu dipungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual. Nah, dengan pengecualian tidak dilakukan pemungutan kepada konsumen akhir. Nah, wajib pajak yang dikenakan PPh final sesuai dengan PP 55 tahun 2022 dan wajib pajak yang memiliki SKP PPh pasal 22. Oke, jadi kalau untuk dua-duanya sih sama aja ya Pak dengan emas batangan Iya. gitu ya. Tadi kan ada beberapa objek ya sebenarnya, ada emas batangan, emas perhiasan. Nah, ada juga nih ada perhiasan yang ada batu permatanya gitu, itu diatur juga ya Pak Iya. dalam PMK 48 itu seperti apa Pak ketentuannya? Ya, jadi di PMK 48 ini juga diatur ketentuan mengenai pengenaan pajak atas penyerahan atau penjualan perhiasan yang bahan bakunya seluruhnya bukan emas. Oh, jadi Seperti bukan emas. dicontohkan tadi misalnya perhiasan dari batu permata ya, misalnya. Hmm. Jadi atas penjualan tersebut tetap dikenakan pemungutan PPN sebesar 1,1% dan PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual. Jadi untuk perhiasan selain emas, tarifnya sama antara penjualan oleh pabrikan maupun oleh pedagang. Jadi tidak dibedakan seperti tarif penjualan atau penyerahan emas batangan maupun emas perhiasan tadi ya. Jadi kalau ini disamakan semua. Jadi bukan hanya emas ya, selain emas pun yang tadi batu permata seperti itu tetap dikenakan PPN dan PPh pasal 22 ya Pak ya. Ya, benar. Jadi tapi perlu diingat ya bahwa pengenaan tadi hanya untuk penyerahan yang dilakukan oleh pabrikan dan pedagang emas. Dan barang yang diserahkan berupa perhiasan yang bahan bakunya bukan emas seperti disebutkan tadi berupa batu permata dan sejenisnya. Dalam hal barang yang dijual atau diserahkan bukan berupa emas atau perhiasan sebagaimana diatur, maka dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan tarif umum gitu. Bukan besaran tertentu gitu ya. Iya, jadi bukan pesan. Oke, nah tadi itu untuk pabrikan emas dan pedagang emas ya Pak. Nah saya tuh sering lihat tuh Pak di toko-toko emas itu yang di pinggir jalan suka ada jasa penyepuhan atau Oke. perbaikan atas perhiasan Iya, gitu. iya, Apakah terkena PPN dan PP pasal 22 juga Pak? Nah, memang ya biasanya untuk pabrikan pedagang emas ada kegiatan lain yang terkait misalnya tuh tadi Teteh bilang ada sepuh emas gitu. Nah, jadi tidak hanya masalah jual belinya aja, tapi di sini terkait jasanya juga, misalnya jasa pembuatan emas perhiasan, terus di sini jasa penyepuhan, pembersihan, perbaikan, terus jasa lainnya terkait atas perhiasan emas ini tetap dipungut juga PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1%. Sedangkan PPh-nya dipotong sesuai dengan ketentuan berlaku apabila pemberi jasanya badan usaha, maka dipotong PPh pasal 23. Nah, apabila pemberi jasanya orang pribadi, maka dipotong PPh pasal 21. Oke, jadi untuk jasa itu PPN-nya dikenakan 1,1%, Betul. namun PPh-nya bukan lagi PPh pasal 22 gitu Pak ya. Jadi ngelihat dari dia badan Pemberi hukum atau jasanya ya. ya pemberi jasanya orang pribadi atau badan hukum. Oke,
untuk pengkreditan pajaknya nih Pak seperti apa? Untuk pengkreditannya berlaku ketentuan umum ya Teh ya. Jadi apabila dipungut PPh pasal 22, dipotong pasal 21 atau 23, tetap dapat dikreditkan pada SPT tahunannya pihak yang dipotong gitu atau yang dipungutnya gitu. Oke, jadi untuk penyerahan emas ini tidak bersifat final ya, alias bisa dikreditkan nanti ya Nggak usah khawatir. Jadi semakin banyak bukti potong berarti nanti mengerus penghasilan yang harus dikenakan pajaknya. Udah cukup jelas. Nah, tadi kan Pak Chandra bilang PMK ini berlaku mulai 1 Mei 2023, baru-baru ini ya di tahun ini. Nah, gimana Pak kalau misalkan ada yang melakukan pemungutan pajak tapi masih melakukan ini pemungutannya ketentuannya lama gitu. Nah, apa yang harus dilakukan gitu apabila ada kurang atau kurang tepat gitu dalam melakukan pemotongannya? Ya, tentunya tetap harus dilakukan pembetulan ya, pembetulan untuk masa pajak setelah berlakunya PMK 48 ini. Baik faktur pajaknya maupun SPT masanya gitu. Jadi intinya harus melakukan pembetulan ya apabila ada kesalahan. Oke, kayaknya udah cukup detail nih Pak pembahasan kita kali ini. Ada yang mau ditambahin lagi nggak Pak kira-kira? Kayaknya sih udah cukup tadi. Yang penting besaran tarifnya tadi sudah disebut baik PPh maupun PPh-nya. Nah, untuk lebih memberikan pemahaman yang mendalam, mungkin kawan pajak bisa juga melihat di lampiran PMK 48 gitu. Jadi 23 ya yang tahun 2023 PMK 48 tahun 2003. Jadi di sana dalam lampirannya bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Secara garis besar sudah kita sampaikan. Sudah kita bahas mulai dari PPN, PPh pasal 22 dan PPh lainnya. Oke, kalau udah cukup jelas, itulah tadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin saya simpulkan sedikit nih Pak untuk pembahasan kita kali ini. Dengan terbitnya Undang-Undang HPP ini memang merubah peraturan pelaksanaan perpajakan nih, termasuk terkait penyerahan emas. Yang tadinya emas batangan itu non-BKP menjadi BKP. Nah, penyerahan emas ini diatur dalam PMK nomor 48 tahun 2023 yang merubah ketentuan sebelumnya, baik mengenai pemungutan PPN maupun pemotongan PPh-nya, di mana mulai tanggal 1 Mei 2023 PPN yang dipungut itu dihitung dengan besaran tertentu. Kalau untuk sebelumnya menggunakan DPP lain. Nah, besaran tertentu ini tadi tarifnya sudah dijelaskan ya, ada dari 0%, 1,1% sama 1,65%. Sedangkan untuk pemungutan PPh pasal 22-nya malah terdapat penurunan tarif gitu dari 0,45% menjadi 0,25% dan tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22 untuk konsumen akhir. Pada PMK 48 ini juga diatur nih ketentuan pemungutan PPN dan pemotongan PPh atas jasa lain yang berkenaan dengan emas. Nah, terkait penyerahan emas ini yang sebelumnya belum diatur di peraturan sebelumnya. Oke, baik. Semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan kepada wajib pajak semua untuk melaksanakan peraturan hak dan kewajibannya nih sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, apabila kawan pajak menemui kendala nih terkait permasalahan perpajakan, bisa menghubungi kami ya Pak ya di WhatsApp Helpdesk KPP Madya Bandung di nomor 0895 340 500 200 atau saluran telepon pada nomor 022 423 3516 dengan extension 102. Atau bisa juga kawan pajak menghubungi kami melalui media sosial milik KPP Madya Bandung, yaitu ada Instagram @pajakmdybandung dan Twitter @pajakmdybandung maupun Facebook KPP Madya Bandung. Baiklah, sampai jumpa di episode berikutnya podcast Madya Bandung, referensi perpajakan bagi Anda dari kami. Sampai jumpa.